Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan peta kerentanan tsunami. Kita bisa lihat di sini sudah ada parameter dan bobotnya. Selanjutnya sini juga udah ada data DEMNAS-nya dan SHP Pulau Enggan. Selanjutnya kita buka ArcGIS Map, terus seperti biasa klik kanan pada layers data. Selanjutnya kita cari data yang sudah kita download tadi. Nih, yang pertama kita masukin yaitu kerentanan tsunami Pulau Denmas. Nih, semuanya di blok tiga-tiganya. Selanjutnya kita klik yes aja dan add. Kalau sudah muncul seperti ini, tandanya add layers kita sudah berhasil. Selanjutnya kita ke Art Toolbox. Bisa kita pencet data management tools, terus ke raster, lalu ke raster dataset, lalu ke mosaic to new raster. Selanjutnya input rasternya bisa kita masukin Denmas yang tiga-tiga tadi. Untuk outputnya bisa kita buat file baru dengan namanya Enggana. Selanjutnya kita add in, lalu untuk raster dataset name-nya kita ganti dengan kita masukin dengan enggana.tif. Untuk number of band-nya kita ganti dengan 1, lalu mosaic operatornya kita ganti dengan main, dan mosaic color map-nya diganti dengan match. Selanjutnya bisa kita okein, terus loading nih. Kita tunggu sampai dia berhasil. Nah, kalau udah full gini berarti udah berhasil, sudah terbentuk Pulau Enggana kita. Selanjutnya kita bisa unchecklist untuk 3 data nih, bisa kita minimize. Selanjutnya kita klik untuk SHP-nya, terus kita pilih yang administrasi kabupaten AR nih. Administrasi kecamatan, guys. Selanjutnya kita bisa add. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada muncul warna pinknya. Bisa kita zoom to layer. Nah, selanjutnya setelah sudah terlihat pulaunya di sini, kita ke geoprocessing, terus ke clip, terus untuk engganatif ini bisa kita masukin. Kita ke dari raster processing aja, terus kita ke clip, terus bisa kita masukin engganatif. Selanjutnya untuk outputnya bisa administrasi kecamatan. Nah, ini nggak apa-apa ya, guys. Terus ini bisa kita checklist, lalu kita okein aja. Nah, ini tandanya lagi loading setelah berhasil. Selanjutnya yaitu kita bisa unchecklist untuk engganatifnya. Nah, ini sudah terlihat ya, yang pink ini pulau kita.
selanjutnya kita ke art toolbox, terus kita ke projection and ini transformation, terus ke raster, terus ke project raster. Terus di bagian input rasternya bisa kita masukin yang Enggana Clip. Nah, kita bisa lihat sini kita ada di WGS 984 di koordinatnya, di koordinat sistemnya di sini. Nah, bisa kita lihat nih, berarti kita ada di bagian sini. Berarti 48S bisa kita masukin di project. Terus WGS 1984 karena 48S berarti kita di sortan. Terus selanjutnya pencet 48S dan oke. Selanjutnya kita pakein aja. Ini kita menunggu loading ya guys, bisa lihat di kanan bagian bawah ada yang berjalan, itu artinya lagi loading. Nah, kalau sudah berhasil dia akan seperti ini. Ada baru tuh Enggana, pada layers ada bacaan Enggana _clip _project raster, berarti klip yang tadi kita buat sudah berhasil. Nah, ini bisa kita minimize dan kita unchecklist. Kita checklist yang dua ini aja. Nah, selanjutnya kita ke 3D Analysis Tools, selanjutnya ke raster surface, habis itu ke slope. Nah, untuk input raster bisa kita masukin ini bisa jadi ke %_rise untuk output measurementnya. Nah, kita okein aja. Ini lagi loading, bisa kita tunggu. Nah, kalau sudah ada warna seperti ini, ada hijau ke merah, tandanya sudah berhasil slope kita. Selanjutnya ini bisa kita pindahin aja ke atas biar mudah mencarinya dan mudah mengeditnya. Ini bisa kita masuk ke art toolbox lagi dan masuk ke spatial analysis tools, terus ke reclass dan ke reclassify. Nah, ini bisa kita ganti jadi 5 kelas. Nih, ini kita ganti dengan angka yang ada yang di bobot di skornya tadi. Nih, di kelas dalam bentuk persen bisa kita ganti jadi 2, jadi 5, terus jadi 15, jadi 40, dan yang ini tetap aja paling bawah. Nah, ini sudah. Terus kita reserve new values, terus kita okein aja. Lagi loading, bisa ditunggu. Selanjutnya, kalau sudah berhasil, maka akan muncul reclass _slope 5 seperti yang di kiri pada layer sini. Ini bisa kita unchecklist. Nah, kita ke art toolbox lagi, lanjut ke raster surface 3D tadi, raster surface, terus ke hillshade. Nah, untuk input raster bisa kita masukin Enggana Clip Project raster, terus bisa kita okein aja. Kita tunggu loading untuk hillshade-nya. Nah, kalau sudah berhasil, maka akan muncul di layers
Hilsha_eng3. Hanya kita ke art toolbox lagi, terus ke reclassified lagi, habis itu input rasternya kita masukin yang Hilsha. Selanjutnya ke classify, kita ganti, ini kan minimumnya 3, maksimumnya 253. Nah di sini bisa kita lihat untuk ketinggiannya, yaitu lebih kecil daripada 10 meter, 25, 50, 100. Dan bisa kita ganti classesnya dari 9 menjadi 5. Nah bisa kita ganti sesuai angka yang tadi ada di kelasnya ya guys, 10, 25, 50, 100, dan ini pokoknya lebih dari 100, berarti tetap aja 253. Kita reserve new values, habis itu kita okein. Nah kita menunggu prosesnya. Selanjutnya, jika reclassify-nya sudah berhasil, maka ada pada layers bacaan reclass L5. Ini bisa kita uncheck sebagian Hilsha_eng3, terus kita letak ke bawah aja, kan dia tidak terlalu berguna, tapi itu belum untuk diolah-olah, jadi kita kasih aja di bagian bawah. Nah untuk selanjutnya yaitu kita ke bagian masukin data yang satu lagi, bisa diklik kanan pada layers, add data, terus kita cari yang garis pantai LN. Untuk mengetahui nih garis pantai pada pulau ini itu sudah terlihat pada gambar, ada warna hijau. Ini sudah berhasil ya data tadi yang kita up. Terus kita ke art toolbox lagi, selanjutnya kita ke analysis tools, terus ke proximity, terus ke multiple ring buffer. Ini untuk buffer untuk kita tahu garis pantainya, batas garis pantainya. Terus untuk multiple ring buffernya kita masukin inputnya yang garis pantai LN50K itu. Selanjutnya kita ganti distance-nya, ada 500, 1000, 1500, 300, dan lebih dari 3000. Nah untuk masukin distance-nya bisa kita klik di sini, terus kita pencet tanda tambah atau tanda plus. Nah maka muncul nanti di bagian sini, terus bisa yang untuk angkanya bisa ya kita masukin yang ada di modul tadi, 500, 1000, 1500, dan 3000 dan 15000. Nah ini udah. Selanjutnya buffer unitnya kita ganti dengan meters, dan untuk di soft nya ini bisa kita okein aja. Ini lagi loading, kita tunggu aja. Nah ini berarti sudah jadi ya guys. Kalau sudah seperti ular-ular warna-warni warna pastel ini berarti multiple ring buffer kita sudah berhasil nih. Selanjutnya kita ke geoprocessing, terus kita ke clip, terus kita bisa input
featuresnya kita bisa masukin yang garis pantai L50. Untuk clip featuresnya kita bisa pakai ini administrasi kecamatan. Nah, tinggal kita pakein aja. Lagi loading untuk klipnya. Kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil ya guys. Nih udah ada di garis pantai per layer, sudah ada bacaan garis pantai LN50K multiple 3 nih. Ini bisa kita unchecklist bagian garis pantai L50K multiple final, terus bisa kita minimize aja yang nggak penting nih. Selanjutnya, maaf ya guys, sedikit ada gangguan. Selanjutnya kita ke art toolbox lagi, terus ke conversion tools, terus ke to raster, terus ke polygon to raster. Untuk polygon to raster, input featuresnya kita bisa masukin garis pantai LN 50K multiple 3, terus distance. Mengapa ada tanda X ini, berarti kita sudah masukin tadi ya. Jadi ini bisa kita ganti aja jadi final biar agak beda. Nah, ini sudah berhasil, tidak ada tanda panah lagi. Selanjutnya untuk itu tetap untuk sel assignmentnya lanjut kita okein. Selanjutnya, nah kalau polygon rasternya sudah berhasil, akan muncul gambar seperti ini. Selanjutnya kita bisa unchecklist untuk garis pantai ini, terus kita pindahin ke bawah. Selanjutnya kita ke reclassify lagi, terus kita masukin inputnya ini garis pantai L50 multiple final yang tadi, yang barusan kita buat tadi yang polygon rasternya. Terus ini bisa kita langsung ke reserve new value saja, terus kita okein. Nah, ini lagi loading. Nah, kalau reclassify-nya sudah berhasil, maka di layers ada bacaan reclass underscore gari 3. Ini bisa kita letak bawah dan kita unchecklist untuk garis pantai LN50 multiple final poly to raster tadi. Terus bisa kita add data lagi, kita cari bagian sungai LN50 SHP. Nah, untuk garis-garis yang agak lebih ke hijau muda mungkin ya, itu tandanya garis-garis sungai. Nah, yang ini bisa kita zoom aja. Nih. Lanjut kita ke art toolbox lagi, terus bisa kita pilih proximity tadi. Ke analysis tools, terus proximity, terus multiple ring buffer. Selanjutnya untuk input features bisa kita masukin sungai LN50K. Nah, bisa dilihat nih ya, untuk kelasnya 100, 200, 300, 500 dan lebih dari 500. Selanjutnya bisa kita masukin aja di distance-nya yang sesuai angka yang ada di modul tadi. Itu seperti biasa, untuk masukinnya bisa kita klik di sini, terus kita pencet atau tanda tambah. Yang pertama yaitu kita buat 100.
akan tambah terus 200, lalu 300 dan 500. Oke. Yang terakhir itu 1500. Oke, ini untuk buffer unitnya bisa kita ganti dengan meters. Dan oke. Tunggu ya buffernya untuk sungai, kita tunggu sampai dia berhasil. Nah, ini sudah berhasil. Berarti ini menunjukkan bahwa kita sudah berhasil guys untuk buffer sungai tadi. Ini kak tadi juga ke geoprocessing, terus clip masukin. Selanjutnya kalau sudah berhasil yang tadi kita clip tadi, akan muncul sungai LN50K multiple ring BU4 buffer. Selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita bisa letakin ini ke bawah karena dia nggak terlalu berguna ya guys. Nah nih, selanjutnya kita ke art toolbox lagi, lalu kita ke tracer. Nah ini polygon tracer. Input filternya kita masukin yang sungai L50K multi ring BU4. Outputnya bisa kita ganti karena ada X, berarti datanya sudah ada ya tadi kita buat. Nah kalau sudah tanda silang, udah tidak ada tanda silang berarti udah berhasil, terus kita okein aja. Terus kita tunggu polygon tracernya loading. Nah kalau sudah berhasil akan muncul sungai L50 multiple ring B_final. Ini bisa kita lihat. Ini bisa kita pindahin ke bawah aja. Administrasi kecamatan tadi. Nah kalau udah bentuk kayak mozaik gini, berarti ini sudah berhasil ya. Terus kita ke art toolbox lagi, ke project ini, terus bukan guys, reclassify lagi. Masukin yang sungai LN50K multiple ring buffer final tadi, terus kita nge-review new values, habis itu okein aja. Kita tunggu loadingnya, reclassify-nya. Nah kalau sudah berhasil muncul gambar seperti yang ada di laptop, berarti reclassify untuk sungai LN50 tadi sudah berhasil. Nah bisa kita unchecklist, terus kita letak ke bawah aja. Ini bisa kita unchecklist, terus bisa kita minimize. Nah ini kita yang di atas ini bagian yang ada legendanya yang ada warna-warnanya aja, jadi lebih memudahkan kita untuk mengolah. Selanjutnya kita ke search, lalu kita search raster calculator. Klik yang ini, yang spatial analysis. Selanjutnya kita
kalkulat aja. Ini kita kalkulat. Garis pantainya 30, ketinggian 30, lerengnya 35, dan jarak dari sungainya 15. Ini angka-angka ini bisa kita pindahkan ke hasil kalkulator tadi. Reclass sungai tadi dikali dengan 15, terus untuk reclass garis 3 tadi ditambah reclass garis 3 dikali 30, tambah reclass hill tadi dikali 30, terus ditambah reclass slope 5 tadi, terus dikali 15. Nah, untuk output rasternya bisa kita ganti namanya jadi underscore final, dan kita okein aja. Nah, kalau sudah berhasil, maka dia akan seperti ini. Sungainya menjadi abu-abu. Kita ke terus bisa kita ganti abu-abu ini menjadi warna kita ke artbook, terus ke classify, terus kita masukin aja raster kalkulator tadi. Nah, ini kita ganti, ini udah jadi 5, terus ini okein aja, terus ke reserve nggak perlu reserve new values ya guys. Selanjutnya kita tunggu berhasil. Nah ini udah berhasil. Kalau gambarnya sudah seperti mozaik atau kayak bintik-bintik atau pokoknya pada gambar lah warna-warni gini, berarti ini udah berhasil lah guys. Reclassify-nya tadi. Ini bisa kita uncheck terus kita pindahin ke bawah. Kalau sudah, bisa kita ke properties, terus bisa kita ganti aja warnanya dari hijau ke merah. Kita okein semuanya, kita ganti warna hijau ke merah. Untuk reclass ras 3, untuk reclass song 2, untuk reclass gari 3, semua warnanya diganti jadi warna hijau ke merah di bagian propertiesnya. Nih, pokoknya semua yang berwarna kita ganti jadi warna hijau ke merah ya guys. Nah, ini sudah jadi. Kalau sudah jadi, selanjutnya kita ke Nah, ini untuk hasil peta kerendahan tsunami pada Pulau Enggana.